I'm a medical worker. Oh, I see. Oh, okay. Then what you do? What do you need? So I'm order whatever burger, chicken or whatever. I have to show my badge, name tag. Name tag, yeah. Yeah, name tag. So even $15 I order, it just give me free. You take my love for granted. Say a bunch Hey. of stuff you never mean, yeah. Hai. Halo. I need a minute to figure out my limits. You cross them all. Oke guys, ketemu lagi dengan keluarga Kanavan di sini. Jadi kali ini kita sedang persiapan masak buka puasa nih guys. Ini kakakku Iin Kanavan lagi bikin teh panas ya. Ini teh manis atau tawar nih? Manis. Teh manis ya. Kemudian ini masih goreng ayam nih guys. Ini semuanya udah hampir siap nih guys. Jadi makanan yang siap untuk kita buka puasa ini. Nah, kali ini menunya cukup variatif nih. Jadi ini pertama yang paling dekat ini sambal kacang, kemudian ikan goreng. Smoke. Nah, kemudian nih ada lalapan atau sayuran. Yang tadi barusan disebut sebagai sambal terasi, kerupuk. Nah, ternyata ada pizza juga nih guys. Ya beginilah, sangat sederhana. Terus nasinya di mana? Nasinya nih, ayo kita lihat nasi. Nah, tuh nasinya ada di sini guys. Nah, tuh nasinya masih di rice cooker nih. Masih diangkat. Nah, sini kalau ini nasinya langsung aja diangkat di tempat masaknya. Simpel aja, langsung ditaruh di meja makan. We keep on talking from body to body, yeah. Getting closer to just being nothing else. I'm a sucker for your love, even though it's kind of toxic, babe. You know I feel it when we touch. That your love is from a different. Yang aku ambil pertama ada nasi, kemudian ada sayur sama sambal kacangnya. Ini pecel ya, pecel sama ikan, dan kita makan kerupuk nih guys. Kerupuk, nah mantap kan? Alright guys, jadi sambil makan sekali lagi sambil cerita guys ya. Jadi kehidupan kami sebagai kalangan minoritas ya di Amerika, berpuasa itu tentu saja selain kita harus bisa menjaga lapar dan haus dengan diri kita sendiri, kita juga harus benar-benar bisa menjaga dan mentoleransi lingkungan sekitar kita gitu loh. Jadi karena kita sebagai kalangan yang lebih kecil, ya kita harus ngerti budaya sini gitu. Jadi kita puasa, ya udah puasa, tapi jangan sampai mempengaruhi mempengaruhi performa aktivitas kita sehari-hari gitu. Boleh diceritakan Mbak kerja di mana? Assistant living sebagai medicine technician. Assistant living itu ini macam kayak apa mungkin? Ini akses itu kan membantu orang-orang tua ya. Jadi orang-orang tua yang sudah keluarga mereka, anak-anak mereka udah berkeluarga sendiri-sendiri, biasanya mereka mau membayar lebih besar, tinggal di kayak apartemen gitu. Oh gitu. Tapi, Semacam panti jombo bukan? panti jombo itu nursing. Nursing ya. Bedanya apa nursing sama assistant living ini? Oke, assistant living itu orang-orangnya masih bisa apa saja ya. Modelnya itu kan kayak satu room apartemen ya. Oh gitu. Jadi diurusin dari makan pagi, siang, sore gitu. Dan mereka pun diurusin untuk medikalnya, untuk obat-obatannya, waktunya minum obat, ini itu. Jadi saya salah satunya yang ngurusin gitu sebagai technician-nya. You take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. I think I need a minute to
Kerja masih tetap puasa nih Mbak ya? Tetap puasa. Puasa. Nah, untuk mensiasati supaya tidak batal puasanya gimana waktu kerja? Tidak kepikiran makan. Tidak kepikiran makan ya? minum karena kesibukannya ya. Sangat sibuk ya? Ya. Hmm. Saya kan shift yang kedua, Dari jam berapa sampai jam berapa? jam 2 sampai 10 Masih. malam. Ya sebenarnya syukur alhamdulillah karena kesibukan ini tidak memikirkan makan ini itu. Tapi sayangnya itu waktunya buka puasa, itu waktu-waktunya sibuk. Jadi makan itu pasti di atas jam 11 malam. Wow. Ya begitulah guys, jadi tadi ada sharing sedikit cerita. Memang tidak mudah seperti yang sampaikan di awal tadi, bahwa sebagai kalangan minoritas hidup di negara besar seperti ini yang mayoritas bukan muslim ya, yang mana kita harus tetap menunaikan ibadah puasa karena itu kewajiban kita sesuai dengan agama yang kita anut, sementara kita harus tetap profesional dalam urusan pekerjaan gitu. Right. Pesan yang disampaikan kakakku bahwa untuk keseharian sih kadang nggak ini ya, saking sibuknya hidup di Amerika, kerja di Amerika itu sangat sibuk nih guys. Kalau memang kita sudah sudah di hire untuk bekerja, kita benar-benar tanggung jawab dan kita tidak bisa menjadikan puasa sebagai alasan untuk tidak maksimal saat bekerja gitu. Kita harus tetap profesional. Ya nggak mudah sih, tapi ya kita nikmatin saja gitu. Kita harus bersyukur, apalagi saat-saat sekarang ya, saat-saat dimana wabah yang sedang begitu seriusnya ini, ya kita harus bersyukur masih ada pekerjaan yang bisa menopang kehidupan kita. Itu kan pekerjaan ngurusin orang tua, itu kan pekerjaan mulia ya. Jadi kira-kira ada ada pengalaman-pengalaman menarik atau hal-hal apa ya yang mungkin bisa menyemangati sehingga menyukai pekerjaan tadi gitu? Banyak sih ya, terutama orang-orang sini itu respect banget, benar-benar menghargai terutama tenaga medis, medical pekerja kesehatan ya, termasuk saya sendiri itu. Kebanyakan keluarga-keluarga mereka itu mengirim makanan. Oh ya? Ya, mengirim makanan. I see. Terus termasuk McDonald, kita bisa waktu kita order di drive-thru, itu kan kita tidak boleh masuk kan? Kita begitu di drive-thru, kita bilang I am a medical worker. Oh okay. Then what do you need? So I'm order whatever, burger, chicken or whatever. Terus I have to show my badge, name tag. Name tag ya. Yeah, name tag. I show that I'm a medical worker. So even $15 I order, they just give me free. Oh ya? Absolutely. Well, free meal ya? Free meal. Oh, wow. Pagi, siang, sore, kayak begitu. So inside the box itu dikasih kayak surat itu bilangnya thank you for the first responder. Jadi benar-benar menghargai jerih payah dalam situasi begini ya. Karena kadang-kadang saya juga harus kerja sampai 16 jam. Wow, 6 jam sehari ya? Ya. Wow. Kadang-kadang 14. Ya, kita kan voluntary ya. Kita benar-benar dengan ikhlas membantu karena orang-orang tua kan yang benar-benar target dalam virus ini kan. Betul, pandemik ini banyak sekali orang-orang yang lanjut usia yang sebagian besar dari mereka memang sudah punya ini ya, penyakit bawaan gitu terutama ya. sesak napas ya. Betul. Jadi ya dalam 16 jam nonstop kita pakai mask. Udah sampai muka sampai kayak tebel enggak karena ini ya. Udah pokoknya yang penting mereka safe gitu ya. Oh wow. Absolutely. Terus ini di tempat living assistant yang bawain kerja sekarang ini ada yang kena kasus itu? No. Ya, alhamdulillah nggak ada yang kena ya. Tidak. Oh, bagus. Karena sebelum Houston lockdown, kita udah sekitar 1 minggu ke 10 hari udah menutup semua visitor yang datang keluarga, hanya medical technician yang bisa masuk, itu pun selalu dicek temperatur dan itu pakai hand sanitizer. Itu pasti kayak gitu. Kita keluar building masuk harus dicek lagi.
Begitu. Jadi keluarga mereka, anak-anak mereka yang lebih muda itu juga dibatasi saat berkunjung ya. Tidak ada keluarga yang bisa masuk. Sama sekali Tidak. dalam waktu rentang belakang ini nggak sama sekali nggak ada tidak ya. boleh, Wah, tidak benar-benar boleh. disiplin nih guys. Tidak boleh. Benar-benar disiplin. Jadi mereka kalau visit itu hanya yang satu di dalam, yang satunya di luar jendela kaca. Oh gitu. Terus mereka telepon, wow. Jadi ngomongnya itu pakai telepon. Wow. Ya. Mereka bisa bertatap komunikasi langsung tapi dibatasi oleh kaca ya. Ya. Itu benar-benar to protect ya, karena di luar sana kita tidak tahu. Mereka bisa Betul. mereka bisa membawa tapi tidak kena, itu yang Betul. Very sensitif. Ya. Wah, keren sekali nih guys. Jadi sharing pengalaman yang luar biasa, yang sangat bagus dan kita benar-benar respect dengan pekerjaan mereka gitu loh. Jadi seperti yang disampaikan dia tadi bahwa bahkan untuk mengantisipasi penyebaran virus, kan tahu sendiri bahwa virus ini sangat berbahaya terutama bagi mereka-mereka yang sudah berlanjut usia yang mungkin dalam health history-nya mereka itu sakit dalam itu kan sangat berbahaya kan memang ya. Jadi kita nggak tahu, jadi kita sudah menjaga mereka semampu mungkin di dalam. Jadi kayak visitor, kayak pengunjung itu bahkan mereka pun anak-anak mereka pun tidak diperbolehkan bersentuhan langsung. Itu pun kalau mereka mengirimkan something ya kayak snack apa gimana gitu untuk keluarga yang di dalam, itu hanya dibukakan pintu di depan kita ini langsung kita terima begitu saja. Dan tidak boleh masuk hanya di depan pintu begitu. Itu pun bungkusnya udah harus dilepas di luar. Oh gitu ya. Itu pun setelah itu kita semprot sampai sama spray Lysol. Oh wow. Nah, gitu. Ya, that is just inside the bag. Kita tidak boleh ini. You take my